Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang membahas spesifik tentang tanaman sulur. Halo Sobat Sulur, semenyambung dari episode sebelumnya, di sini Mas Sulur masih berada di kacang panjang Fatah Jalfa Sobat Sulur. Mengapa kacang panjang ini untuk perawatannya cukup minim Sobat Sulur? Nah, karena kacang panjang Fatah Jalfa Padalarn ini untuk dasarannya di sini bisa dikatakan cukup minim. Dari total 700 meter persegi, pemilik lahan di sini hanya memberikan pupuk kandang kambingnya sekitar 15 karung dan tidak ditambah dengan pupuk lainnya Sobat Sulur. Jadi untuk pemberian nutrisi pada awal dasarannya bisa Mas Sulur katakan kacang panjang Fatah Jalfa ini cukup sederhana pemberian nutrisinya Sobat Sulur. Walaupun dengan pemberian cukup sederhana Sobat Sulur, bisa Sobat Sulur lihat di sini. Untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan dari tanaman kacang panjang Fatah Jalfa ini masih cukup baik Sobat Sulur. Dan bahkan walaupun sudah masuk panen yang ke-6, buahnya masih cukuplah istimewa. Ini lihat ini Sobat Sulur. Buah-buah pada bagian atas, buah-buah kecilnya masih cukup banyak Sobat Sulur. Jadi secara tidak langsung Sobat Sulur, kacang panjang Fatah Jalfa ini untuk perawatannya cukup mudah Sobat Sulur. Lalu Sobat Sulur, mengapa perawatan yang dilakukan pada ini Mas Sulur katakan cukup minim? Untuk tanaman kacang ini sudah masuki panen yang ke-6. Akan tetapi untuk pemberian pupuk kocor susulannya baru dilakukan sebanyak 2 kali Sobat Sulur. Pada saat pupuk kocor pertama, pemilik lahan di sini menggunakan Ponska dan juga Vertipos dengan jumlah tanaman sekitar 3 ons dan hanya menggunakan 1 kg Vertipos dan juga 1 kg Ponska. Maka untuk pemberian nutrisinya bisa dikatakan cukup minim Sobat Sulur. Lalu saat masuki kocor yang kedua Sobat Sulur, pemilik lahan memberikan NPK Glover dan juga KALHA Sobat Sulur. Pemberian KALHA yang dilakukan pada lahan ini bertujuan karena saat ini sudah masuki masa penghujan Sobat Sulur. Dengan pemberian KALHA, petani di sini berharap untuk pH tanahnya masih tetap terkontrol Sobat Sulur. Dan saat ini walaupun sudah masuki masa panen yang ke-6, untuk serangan kematian dari tanaman kacang ini masih cukup baik Sobat Sulur. Jadi tujuan dari pemberian KALHA di sini masih sesuai dengan yang diinginkan oleh petani Sobat Sulur. Nah, lalu saat masuki masa pertumbuhan, petani pada lahan ini juga memberikan nutrisi via spray Sobat Sulur. Petani di sini memberikan spraynya dengan interval 1 minggu dilakukan 1 kali Sobat Sulur. Dan saat tanaman kacang ini masuki masa pertumbuhan, petani di sini memberikan nutrisi spraynya hanya menggunakan Modern Fall Sobat Sulur. Dan yang istimewa adalah walaupun dilakukan dengan interval 1 minggu 1 kali, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan dari kacang ini masih cukuplah baik Sobat Sulur. Dan yang istimewa kembali adalah di sini baru dilakukan penyemprotan fungisida sebanyak 1 kali. Dan walaupun seperti tersebut dilakukan 1 kali, untuk saat ini serangan hama ataupun penyakitnya masih dikatakan cukup minim Sobat Sulur. Karena ini secara tidak langsung menandakan bahwa kacang panjang Fatah Jalfa ini untuk ketahanannya cukuplah tahan. Dan juga untuk perawatannya bisa dikatakan cukup sederhana Sobat Sulur. Lalu Sobat Sulur, saat masuki masa pembuahan Sobat Sulur, petani pada lahan ini juga melakukan penyepraian nutrisi Sobat Sulur. Dan dilakukannya 1 minggu 1 kali Sobat Sulur. Akan tetapi untuk pemberian nutrisinya agak berbeda saat masa pertumbuhan Sobat Sulur. Petani pemilik lahan di sini memberikan tambahan yakni Kalinet Sobat Sulur. Jadi pemberian nutrisinya dilakukan rolling. 1 minggu ini menggunakan Modern Fall, 1 minggu selanjutnya menggunakan Kalinet. Penggunaan Modern Fall secara terus menerus, hal ini bertujuan agar untuk daunnya tetap hijau. Dan Sobat Sulur bisa lihat sendiri bahwa di sini daunnya masih tetap hijau walaupun sudah masuk masa panen yang ke-6. Ini masih cukup baik Sobat Sulur. Mas Sulur perlihatkan ini, lihat, masih cukuplah baik. Mungkin ini beberapa perawatan yang Mas Sulur duga mengapa kacang ini dengan perawatan yang minim akan tapi untuk tingkat pertumbuhannya cukup baik.
Karena selain dari bibit yang dipilih Sobat Sulur karena memang bibitnya ini sangat berkualitas, akan tetapi untuk jarak tanamnya bisa Sobat Sulur tiru nih Sobat Sulur. Karena jarak tanamnya sekitar 60 cm nih Sobat Sulur. Ini bisa Sobat Sulur lihat bahwa jarak tanamnya cukup lebar. Jadi ketika jarak tanamnya cukup lebar ataupun cukup optimal seperti ini Sobat Sulur, untuk tingkat pencahayaan dan juga udaranya bisa berjalan dengan maksimal. Dan ketika bisa maksimal, bisa Sobat Sulur lihat di sini bahwa untuk buahnya dan juga tanamannya masih cukuplah baik, walaupun juga di sini ditumpang sari dengan tanaman cabai. Di sini tengah-tengahnya diberi tanaman cabai. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi tips bagi Sobat Sulur di luar sana. Ketika Sobat Sulur menanam cabai dan agak keterbatasan dalam melakukan perawatan cabai ini, Sobat Sulur bisa menanam kacang panjang terlebih dahulu Sobat Sulur. Ketika tanaman kacang panjang ini sudah panen, maka hasil dari panen kacang panjang ini bisa Sobat Sulur berikan untuk perawatan dari cabai yang Sobat Sulur akan rawat Sobat Sulur. Nah, mungkin itu sedikit tips bagi Sobat Sulur. Sobat Sulur bisa meniru perawatan pada lain ini Sobat Sulur, seperti jarak tanamnya sekitar 60 cm, dan juga ketika Sobat Sulur terdapat keterbatasan dalam merawat tanaman cabai, Sobat Sulur bisa menanam kacang terlebih dahulu. Kacang sudah panen, lalu tanaman cabai yang akan selanjutnya menyusul. Maka untuk panennya Sobat Sulur dapatkan bisa langsung 2 kali Sobat Sulur. Mungkin sekian Sobat Sulur yang bisa Mas Sulur berikan pada saat ini. Sekian Sobat Sulur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video Mas Sulur selanjutnya.